Malam itu, langit tampak gelap, tanpa bintang. Hanya sesekali kilat menyambar di kejauhan. Memberikan sedikit penerangan di antara bayangan malam. Pak Amir, seorang penjual bakso keliling, mendorong gerobaknya dengan hati-hati, melewati gang-gang sempit yang sepi. Hembusan angin malam yang dingin membuatnya merapatkan jaket tuanya. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Bangunan itu tampak menyeramkan dengan dinding yang mulai retak dan lumut yang menjalar di setiap sudutnya. Pak Amir tahu betul cerita yang beredar tentang rumah itu, tetapi tidak pernah mempedulikannya. Saat melewati rumah tua itu, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menawarkan dagangannya di sana. Berhenti dulu aja. Kok sepi kayak gini toh? Berpikir mungkin ada beberapa pelanggan yang tertarik membeli bakso sebelum dia pulang. Bakso. Ya kudu sabar. Bakso panas, enak gurih lezat. Serunya, meski suara itu terdengar samar di tengah keheningan malam. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari dalam rumah tua. Suara itu seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. Amir, Amir. Pak Amir tertegun. Amir, bakso Amir. Amir, beli bakso. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia yakin itu hanya imajinasinya saja. Tapi suara itu semakin jelas dan lebih dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya redup dari lampu jalan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seolah ada yang mengintip dari jendela rumah tua itu. Bakso Amir, bakso. Pak Amir merasa tidak nyaman, tapi dia tetap bertahan, berharap ada pelanggan yang datang. Tiba-tiba, dari dalam rumah tua itu, pintu yang sudah berkarat berderit terbuka sendiri. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Pak Amir menatap ke arah pintu itu. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tuan, Nyonya, siapa di sana ya? Apa mau pesan bakso? Tuan, Nyonya. Suara jelas, ada pintu dibuka, tapi kok diam saja. Tuan, Nyonya, halo. Apakah mau pesan bakso? Tak ada jawaban, hanya kegelapan yang menatap balik ke arahnya. Pak Amir merasa udara sekitar semakin dingin. Tanpa dia sadari, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, bergerak dengan pelan mendekati gerobaknya. Pak Amir merasakan ada yang aneh, dan ketika dia menoleh,
Dia terkejut melihat sosok itu. Aduh, boy, aduh, jangan, dobel, aduh. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian lusuh dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan yang memperlihatkan gigi-gigi tajam. "Mana bakso untukku?" tanya sosok itu dengan suara parau. Pak Amir mundur, kakinya gemetar. "Siapa kau?" tanyanya dengan ketakutan. Sosok itu mendekat, tubuhnya melayang tanpa jejak langkah. Aku yang menghuni rumah ini, dan aku merasa lapar. Lapar karena lama didambakan, dan sekarang aku ingin makan baksomu. Ucapnya dengan nada mengerikan. Pak Amir mencoba kabur, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah dia terjebak dalam cengkraman ketakutan. Sosok itu tiba-tiba menghilang, dan Pak Amir merasakan hawa panas di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia mendapati sosok itu sekarang berada di dalam gerobak baksonya, memakan setiap bola bakso dengan rakus. Suara mengunyah dan menggeram mengisi udara, membuat Pak Amir tak kuasa menahan ketakutannya. Dia berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerobak dan seluruh dagangannya. Namun, suara langkah-langkah berat mengikutinya, semakin mendekat. Ketika Pak Amir menoleh untuk terakhir kalinya, dia melihat sosok itu melompat ke arahnya dengan mata yang membara dan taring yang terbuka lebar. Di pagi harinya, gerobak bakso Pak Amir ditemukan di depan rumah tua itu. Bakso-bakso berserakan di sekitarnya. Namun, Pak Amir tidak pernah ditemukan. Penduduk setempat percaya bahwa dia telah diambil oleh roh jahat penghuni rumah tua itu, menjadi korban lain dari misteri yang tak pernah terpecahkan.